warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Anggi Frisya Maharani dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas 2. Pada pertemuan kali ini, aku akan membahas materi tentang manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik itu adalah proses mengelola siswa mulai dari mereka masuk ke sekolah sampai lulus. Tujuannya supaya proses pendidikan itu berjalan efektif dan efisien. Jadi bukan hanya soal belajar di kelas, tetapi juga bagaimana siswa dibina, diarahkan, dan dievaluasi. Kegiatannya itu bisa meliputi PPDB atau penerimaan peserta didik baru, pembinaan dan disiplin, evaluasi hasil belajar, dan juga kelulusan. Misalnya, saat PPDB, sekolah membuat sistem pendaftaran online supaya lebih tertib dan transparan. Lalu, selama sekolah, siswa yang sering melanggar aturan akan dibina oleh guru BK, bukan langsung dihukum berat. Itu termasuk ke dalam manajemen peserta didik. Nah, tujuannya itu adalah supaya menciptakan lingkungan belajar yang tertib, mengembangkan potensi akademik dan non-akademik, membantu siswa mencapai prestasi optimal, dan juga membentuk karakter dan kedisiplinan. Artinya, sekolah tidak hanya fokus pada nilai, tetapi juga pada sikap dan bakat siswa. Contohnya itu, sekolah mengadakan kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, futsal, atau OSIS, atau juga seperti paskibra, itu untuk mengembangkan bakat non-akademik. Itu adalah bagian dari upaya mencapai tujuan dari manajemen peserta didik. Ruang lingkup manajemen peserta didik itu seperti pendataan dan administrasi siswa, pengelompokan kelas, bimbingan dan konseling, penegakan tata tertib, dan juga penanganan pelanggaran disiplin. Prinsipnya itu harus adil, tidak diskriminatif, dan berorientasi pada kebutuhan siswa. Contohnya, jika ada siswa yang kesulitan belajar matematika, sekolah bisa membuat kelas tambahan atau remedial. Itu adalah bentuk pelayanan sesuai kebutuhan siswa. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu pengertian sarana dan prasarana. Sarana itu adalah alat yang langsung digunakan dalam proses pembelajaran seperti meja, kursi, buku, proyektor. Sedangkan prasarana itu adalah fasilitas pendukung yang tidak digunakan langsung dalam proses belajar, seperti gedung sekolah, gedung perpustakaan, laboratorium, dan lapangan. Jadi, sarana dan prasarana itu sama-sama penting dalam mendukung kegiatan belajar mengajar. Untuk tujuannya itu adalah menyediakan fasilitas belajar yang memadai, mendukung pembelajaran efektif, menjaga fasilitas tetap layak pakai, dan mengoptimalkan penggunaan aset sekolah. Kegiatan contohnya itu seperti sekolah itu rutin mengecek kondisi meja dan kursi. Jika ada yang rusak, harus segera diperbaiki supaya tidak mengganggu proses belajar. Untuk ruang lingkupnya itu meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan barang, inventarisasi, pemeliharaan, dan penghapusan barang rusak. Prinsipnya itu harus transparan dan menjadi tanggung jawab bersama. Contohnya itu seperti tadi ya, sekolah mencatat semua barang dalam buku inventaris. Dan jika komputer rusak berat dan tidak bisa diperbaiki, maka dilakukan penghapusan aset sesuai prosedur. Jadi, kesimpulannya, manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah itu adalah bagian penting dalam pengelolaan sekolah. Jika keduanya dikelola dengan baik, maka lingkungan sekolah itu akan menjadi tertib dan nyaman, proses belajar itu menjadi lebih optimal, dan tujuan sekolah itu dapat lebih mudah tercapai. Jadi, keberhasilan suatu sekolah itu bukan hanya bergantung kepada guru, tapi juga sistem pengelolaan dan fasilitas yang memadai.